Pemirsa, kuasa hukum Nadiem Makarim menegaskan belum ada bukti markup harga dan upaya memperkaya diri kliennya. Hotman membantah ada aliran dana ke Nadiem Makarim. Kejaksaan bahwa katanya ada markup. Katanya ada markup dalam pengadaan laptop tersebut. Markup ya. Kalau markup kan berarti harganya nggak wajar kan? Oke. Kami tidak mau berspekulasi, yang jelas sampai hari ini tidak ada 1 sen pun uang yang mengalir atau kata saksi diberikan kepada Nadiem. Sekali lagi, tidak ada 1 sen pun baik dari segi bukti rekening bank maupun dari segi saksi yang menyatakan Nadiem pernah terima uang. Tidak ada. Jadi persis sama dengan kasus Tom Lembong. Ya, itu dulu dari segi. Jadi unsur memperkaya diri belum terbukti. Kan korupsi itu kan harus memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Ya, jadi untuk memperkaya diri belum ada bukti. Nah, sekarang unsur memperkaya orang lain. Kalau memperkaya orang lain kan berarti ada markup kan? Ternyata ya BPKP sebagai lembaga resmi yang mengaudit apabila terjadi kerugian negara sudah 2 kali melakukan audit atas proyek pengadaan laptop oleh Kemendikbud ini. Sebelumnya pada 4 September lalu, Kejaksaan Agung menetapkan ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem diduga terlibat dalam pengadaan laptop yang merugikan negara 2 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Ia menjalani pemeriksaan selama 9 jam sebelum dijadikan tersangka pada 4 September lalu. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem menegaskan dirinya bekerja atas dasar integritas dan kejujuran. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Mas Menteri, Insya Allah. Pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019 akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nadiem langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Akibat dugaan korupsi ini, kerugian negara ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait Nadiem yang ditetapkan sebagai tersangka, sudah ada rekan kami Syahreza Zanski di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat malam Syahreza. Apa tanggapan Kejaksaan Agung terkait pernyataan dari kuasa hukum Nadiem yang menyebut kliennya tidak menerima aliran dana? Ya, baik Davi dan juga pemirsa, kami masih menunggu tanggapan dari pihak Kejaksaan Agung pasca terjadinya konversi pers yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Nadiem Makarim, yakni Hotman Paris, di mana jika kita kilas balik, Davi, bahwasanya kasus yang menjerat ex-Menteri Ristek Nadiem Makarim ini dinilai mirip seperti kasus ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lebong, di mana tadi disebutkan oleh Hotman Paris bahwasanya kliennya ini tidak menerima uang sepeser pun ataupun ada unsur memperkaya orang lain begitu. Dan tadi juga diungkapkan oleh pihak Hotman Paris bahwasanya dalam pengadaan laptop ini sudah melibatkan pihak BPKP yang sudah mengaudit sebanyak 2 kali di 22 provinsi terkait pengadaan laptop Chromebook itu tersendiri. Dan memang dalam hasil audit BPKP disebutkan bahwasanya tidak ada markup harga
dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook tersebut di era Nadiem Makarim pada tahun 2019 hingga 2022. Dan memang terlepas dari itu, Davi, kami masih menunggu apakah ada tanggapan terkini dari pihak Kejaksaan Agung. Namun bisa ditegaskan bahwasanya pihak yang membantah, maksudnya pihak klien daripada Nadiem Makarim ini membantah akan adanya menerima uang sepeser pun ataupun memperkaya orang lain. Mengingat ini sudah diaudit dan juga melibatkan oleh pihak BPKP begitu. Dan Davi, sekilas mengenai kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook ini, Nadiem sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan Agung beberapa pekan yang lalu, dan ini terkait dengan pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2019 hingga 2022. Dan pihak Kejaksaan juga sebelumnya mengatakan sudah mendapatkan bukti permulaan seperti keterangan daripada saksi, ahli, petunjuk, surat dan barang bukti lain, di mana dalam kasus ini disebutkan bahwasanya negara mengalami kerugian hampir 2 triliun rupiah tentunya, dan Nadiem juga sudah ditahan selama 20 hari. Namun terlepas dari itu, Davi, kami masih menunggu tanggapan dari pihak Kejaksaan Agung terkait pengadaan laptop berbasis Chromebook yang melibatkan Nadiem Makarim. Kembali ke Anda, Davi. Terima kasih Sahreza Zanski melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. Selamat bertugas kembali.